Siapa yang bertugas? Kita harus melakukan sama halnya dengan orang yang biasa ngodeng. Orang mau ngodeng kan pasti cari tahu, Bang Julik. Siapa juri yang bertugas? Ya kan? Iya. Bisa nggak ini dikondisikan? Kan selalu gitu. Pengen ngodeng. Nah, kita yang mencari fair play harus melakukan hal sama. Siapa juri yang bertugas? Sekarang ini kata fair play yang paling layak disematkan oleh IO yang mana atau tim juri yang mana? Nah, ini dia. Wah, itu berat banget tuh pertanyaannya, Bang Jelek. Jadi gini, Bang Jelek. Kalau bicara siapa yang fair play, mana yang fair play, EO mana yang layak disebut fair play, itu nggak bisa kita melihatnya itu secara global. Lihat, EO ini fair play atau nggak? Bukan. Tapi kita hanya bisa melihat event per event. Bukan EO per EO. Karena kan EO itu kan sebuah wadah ya, yang isinya banyak orang, Bang Jelek. Banyak banget isinya. Ratusan, bahkan ada yang ribuan banget ya kan. Ya kan dari sekian banyak itu nggak mungkin orang baik semua. Ya kan? Iya sih. Yang jahat ada, yang itu ada kan gitu. Jadi kalau bicara fair play kita nggak bisa mengglobalkan EO, tapi event per event. Makanya itu saya menganggapnya gini, Angel. Kicomania itu jangan menilai sesuatu fair play apa enggak. Wah, EO ini busuk atau apa? Nggak boleh juga. Tapi kalau dia bilang kalau dia sedang lomba di itu terus dia lihat kebusukan, event ini busuk, boleh. Kalau menurut dia kan gitu. Karena yang sedang bertugas itu kebetulan yang busuk-busuk kan gitu. Kebetulan busuk. Oh, jadi ada yang busuk, ada yang nggak busuk. Nggak tahu entah sengaja ditugaskan atau enggak itu. Jadi kalau mau vonis itu ya event ini busuk. Jangan EO ini busuk, karena kita kan nggak boleh juga memvonis orang yang benar-benar jujur, yang bernaung cari rezeki di sana. Iya. Akhirnya kena vonis itu juga kan gitu. Iya. Betul. Nggak fair lah ya. Betul. Iya, Makanya kalau bicara fair play sebaiknya mainnya itu observasi dulu. Juri-juri yang bertugas. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya mudah, Bang Julik, untuk kita mengejar fair play itu kita cari tahu track record juri ya kan. Misalnya event ini siapa yang bertugas? Kita harus melakukan sama halnya dengan orang yang biasa ngodeng. Orang mau ngodeng kan pasti cari tahu, Bang Julik, siapa juri yang bertugas, ya kan? Iya. Bisa nggak ini dikondisikan, kan selalu gitu. Pengen ngodeng. Nah, kita yang mencari fair play harus melakukan hal sama. Siapa juri yang bertugas? Betapa beratnya jadi pemain burung dong. Betul, kan untuk fair play. Emang berat nyari fair play. Ya. Pertama kita cari siapa juri yang bertugas. Kalau kita yakin nggak pernah nemu ini jadi omongan atau nemuin langsung, itu trust pertama, ya kan. Kedua, cari tahu pemain mana aja yang akan berlomba di situ. Pengaruh. Sangat. Kalau misalnya ada pemain yang dikenal suka ngodeng atau apa, yang dia suka masang striker, dia lomba di sana, itu pasti tingkat fair play-nya diragukan. Tapi memang masalah odeng-ngodeng ini menjadi suatu hal yang tabu pada akhirnya, dan itu menjadi rahasia. Semakin semaraknya dunia lomba, semakin dinamikanya dunia penjurian, jadi rahasianya disebutnya rahasia umum. Tapi yaitu apa yang disampaikan Cak Giri, ya itu juga saya rasakan seperti di awal tadi saya bilang, yang penting sayanya dulu ketika saya mengemas suatu lomba, saya aman dari hal itu. Betul. Tapi ada sih memang. Tapi kan Bang Julik nggak tahu kan orang-orang di sekitar Bang Julik. Saya tahu. Oh, bahkan tahu. Saya tahu. Oh. Tapi itu kondisional. Ada juri yang saat itu menjadi pahlawan, ada. Ada juri yang lomba berikutnya yang kemarin jadi pahlawan, kok lu jadi oknum, bro? Itu kadang-kadang
kita bahas sebetulnya. Tapi kan berarti Iya. benar kan kita kan nggak tahu isi hati orang. Kan? Bener, bahkan dulu ketika saya masih terlibat di situ, saya tuh selalu melibatkan yang namanya dewan juri. Saya selalu merekrut yang namanya pembina di organisasi saya. Tujuannya apa? Untuk memantau jalannya lomba minimal. Ketika yang kemarin jadi pahlawan jadi oknum, yang jadi oknum tiba-tiba jadi pahlawan, hari itu bisa jadi pahlawan semua. Jadi kalau bikin event saya sering melibatkan pihak-pihak luar, pemain, bahkan pemain, ya kan, untuk menjaga event itu. Karena saya secara pribadi, apa ya, saya bukannya nggak mau duit, bukannya nggak mau, minimal kejadian pada akhirnya sekarang saya di luar lomba itu nggak ada yang bisa menyerang saya, bawa culik busuk apa silakan aja, nggak ada. Ya. Saya aman di situ, saya bebas bergaul dengan siapapun. Ketika saya sekarang menjadi free man. Free man, saya nggak, ya insya Allah dalam konten saya akan lebih objektif ketika memang saya tidak mewakili sponsor lah, katakanlah seperti itu. Sekarang lebih itu ya, Bang Culik ya, lebih objektif dengan Iyalah. memandang dunia gicamannya. Ya? Iya, dan ya alhamdulillah sih. Apa yang tadi Bang Giri sampaikan juga bisa menjawab pertanyaan saya ini dengan lugas. Dalam arti dunia fair play itu ya sekarang memang kondisional. Betul. Makanya tidak bisa dipukul rata. Makanya tips itu tadi menurut saya memang efektif itu. Ya memang tinggal bagaimana menjaga rohnya IO tersebutlah, katakanlah kalau memang IO itu mempunyai tim juri, bagaimana sih rohnya? Ya rohnya seperti Piala Raja, itu luar biasa. Mereka bisa menjaga semuanya menjadi tetap prestis. Betul. Tolong ukur saya di situ gimana? Makanya saya itu berharapnya tuh gini ya, sebuah event itu tidak hanya memikirkan itu kesuksesannya, glamoritasnya, ya kan. Tetapi kalau bisa itu menciptakan sebuah prestis yang tak terlupakan oleh pesertanya, ya kan. Itu kan nggak harus dengan sesuatu yang mewah-mewah. Faktanya di Piala Raja itu isunya kan selalu banter apapun kan itu. Isu tetap kan Iya. isu. Walaupun apa, tapi selama ini tetap rame nggak? Terakhir 6 lapangan ya. Full terus ya 6 kan? lapangan ya yang terakhir ya. Kalau yang pandemi kayaknya dikurangi. Seingat saya dikurangi. Karena faktor pandemi kan Iya, kemarin, iya. jadi agak dibatasin. Tapi tetap aja ramai antusiasnya kan, walaupun isu itu kan balik lagi terus setiap kali Iya, terus. itu lagi. Karena faktor apa? Dia kan mampu menciptakan sebuah event kolosal yang memiliki value tinggi. Iya. Prestisnya itu luar biasa. Iya. Nilai kebanggaannya besar, ya kan? Menjadi juara event sekelas Piala Raja itu, saya yakin tidak hanya soal burung saya akan naik harganya, enggak, tapi kebanggaannya. Makanya nggak harus juara satu apa, walaupun banyak isu-isu yang macam-macam, masuk aja nominasi itu apa, bagi peserta di event-event yang punya value tinggi, prestis tinggi, itu kebanggaannya luar biasa. Nominasi aja nih, jangankan nominasi, ikut serta aja, pamer. Setuju. Sebuah kebanggaan bagi mereka. Setuju. Walaupun hanya peserta, nggak juara ya. Iya, nggak usah jadi peserta. Jadi gini, memang itu Datang aja ya. Emang luar biasa Piala Jogja. Ya di satu sisi Jogja itu kota destinasi wisata salah satu di luar Bali yang terbesar sebetulnya di Indonesia kan gitu. Jadi betapa bangganya kita ada di Borobudur, di Prambanan, di Jogja, dan begitu pun ketika ada Piala Raja. Betul. Jadi penonton. Karena ini gua alami Cagiri. Betul. Kesana gua nggak bawa burung, gua ikut Betul. orang nunut. Ha-ha. Kita bisa foto posting. Piala Seneng Raja, ya? bro. Seneng banget. Kita belum ngapa-ngapain tuh. Ada rasa bangga. Itu memang saya yakin event sepanjang masa lah. Tapi kan event di Jogja kan nggak hanya Piala Raja. Beda. Banyak, ya. Karena- Tapi kenapa beda? Nah itu dia yang harus pelaku industri ini yang gali tuh itu memang. Ya soalnya diawali ya yang kita bahas kan masalah fair play ya. Pada akhirnya ada yang kita juga udah nggak peduli, lu mau fair kek, lu nggak, lu mau fair kek, lu mau play kek, mau fair play kek, kita nggak peduli. Rohnya itu memang
nggak bisa dimiliki oleh IO manapun. Di luar satu mungkin Pak Boy punya Piala Presiden loh. Ya, luar biasa. Terus gimana tuh Piala Presiden itu tunda-tunda terus gimana tuh? Kalau soal ditunda-tunda itu kan sebenarnya bukan kapasitas saya yang berkomentar. Cuman saya mencoba meraba-raba pertanyaannya Bang Cul, ya arahnya kemana nih ya? Iya. Ya memang dengan ditunda-tundanya Preskap ini juga menjadi pertanyaan besar juga, ya kan? Karena ditundanya kan nggak hanya sekali, berkali-kali, terus ditambah event-event lain ini juga sudah digelar, ya kan? Jadi kan pertanyaannya ini kenapa itu enggak kan gitu? Tapi Bang, saya sempat ngobrol dengan beliau juga langsung, saya tanyakan langsung itu. Kenapa Bang ditunda? Saya pertanyakan di sebuah event, saya nongkrong. Ini aja bisa, kenapa? BMBI ya? Bukan, eventnya Ronggolawe waktu itu, ngobrol bareng di Cibubur. Kenapa ini bisa, Preskap nggak bisa? Dan jawaban beliau itu jawabannya, eventnya terlalu besar. Tuh, jadi Setuju sih. jadi nggak tahu saya faktanya gimana, terkendala di perizinan atau gimana, karena ya alasannya nih eventnya terlalu besar. 8 kan? lapangan. Betul. Dengan kondisi kita yang belum terbebas sepenuhnya dari aturan-aturan PPKM dan lain-lainnya gitu kan. Tapi kalau saya boleh bilang supaya tidak menjadi terus polemik itu saat menentukan kapannya nanti benar-benar dipertimbangkan masak-masak, memastikan save-nya itu kapan, tapi kan akhirnya jatuhnya jelas. Kalau memang bisanya digelar tahun depan, ya tahun depan. Tapi misalnya ya kan tidak setelah main putusan mundur, akhirnya mundur-mundur, lama-lama ya wajar orang banyak Pertanyaan ya. pemikiran liar lah. Iya. Itu. Itu jadi kapan sih Bang rencananya? Terakhir sih informasinya sih brosur terakhir 31 Juli. Tahun ini. Tahun ini ya. 31 Juli. Bisa digelar tuh. Ya nggak tahu. Menurut pandangan Cak Giri loh. Kalau bisa enggaknya itu menurut saya itu tergantung kondisi perpolitikan. Bukan masalah PPKM atau apa? Masih ada, tapi masih lebih besar faktor perpolitikan. Karena apa? Yang dibawa ini kan nama presiden. Iya. Ya kan? Selain nama presiden yang dibawa, presiden ini kan banyak sorotan. Oh iya, orang, iya, ya iya. kan? Iya, Jadi iya. begitu sebuah event yang mengatasnamakan presiden, otomatis kan menjadi perhatian rakyat seluruhnya. Sementara presiden kita ini kan banyak isu yang terjadi juga, ya termasuk apa wacana 3 periode macam-macam lah kan gitu. Jadi apapun yang menyangkut nama presiden pasti akan menjadi perhatian masyarakat Indonesia gitu. Iyalah. Mungkin yang ditakutkan karena membawa nama presiden, terus apalagi seandainya kita ini belum lepas dari aturan-aturan pandemi terus menggelar event besar yang berkerumunan yang macam-macam, ada pihak-pihak yang misalnya posisinya presiden akhirnya memanfaatkan hal itu mungkin. Iya, tapi memang dalam arti kata dunia perburuan ini memang luar biasa. Bahkan Pak Bamsud, Ketua MPR Republik Indonesia, menyatakan langsung bahwa akan digelar Piala MPR di halaman gedung MPR. Betapa ini ternyata di level atas sudah banyak menyinggung pihak-pihak yang notabene ya beliau masih menduduki posisi tersebut, dan ini luar biasa. Dan semoga kemeriahan perburungan, lomba, industri perdagangannya, dari jokinya, tukang cacing, tukang cacing itu, cacing merah, tukang ulet Hongkong, cilung segala macam, ini tambah semarak lah. Tapi kan gini Bang Culik, karena Bang Culik ini menyinggung Pak Bamsud ya, Piala Ketua MPR ya. Iya. Ini kan yang berstatement kan bukan kami. Kan beliau langsung. Wah, bahaya kan? Ya kan beliau langsung berstatement akan menggelar di bulan Agustus. Iya. Yang kebetulan memang kalau nggak salah itu kan
berbarengan dengan ultahnya MPR. Bahaya, Itu, ya kan? bahaya. Tapi bahaya, bukan bahaya. berarti ini hanya omong kosong kita gelar di lingkungan halaman MPR DPR, karena faktanya kita sudah pernah waktu beliau Betul. jadi ketua DPR kan, digelar pertama kali Iya. sejarahnya di sana juga. Itu. Jadi ya kami sih memang nggak ada beban terkait entah itu mundur atau tidak. Iya. Karena yang berstatement bukan kami. Iya, tapi itu luar biasa kan. Dalam arti kata ya memang ternyata komunitas burung ini ya jadi sasaran juga untuk mereka terlibat di dalamnya lah. Kebayang ketua MPR, bro. Iya, dan beliau pun memang mengakui kan Kicau Mania kan di dunia perburungan ini kan punya peranan dalam perekonomian kita kan gitu. Makanya beliau nggak ragu-ragu mendukung apapun dan sama sekali semua dipermudah sama beliau itu. Karena dia melihat selama itu bermanfaat buat rakyat, why not?